Meningkatnya pengguna media sosial dalam dunia politik kontemporer tidak bisa dipungkiri memiliki peran penting dalam menggiring opini publik. Lontaran pernyataan opini dari setiap kandidat cenderung direspons sigap oleh netizen dan menjadi bahan percakapan atau sumber perdebatan panjang. Bahkan bisa saja menjadi mesin politik demi penggalangan suara dalam hajat pilkada. Dan malam ini kami akan mengajak Anda untuk melihat dinamika kontestasi 3 pasangan bakal calon pilkada DKI dari perspektif media sosial bersama Direktur Eksekutif Political Wave, Yose Rizal. Yose, selamat malam. Malam. Kita lihat temuan Political Wave ya. Ini adalah jumlah percakapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur per tanggal 23 September sampai 4 Oktober. Ya. Berlangsung kurang lebih seminggu ya. Sekitar 10 hari ya. 10 hari itu dari ya. hari pendaftaran penutupan. Nah, kalau kita lihat peaknya di mana ini? Peaknya tuh pas hari pendaftaran. 23 September tuh tinggi sekali percakapan. Nah, kita lihat di sini Agus Silviana adalah calon yang sebelumnya waktu pencalonan, bahkan sebelum pencalonan kita belum bicarakan mereka begitu. Emang nyaris nggak ada percakapan tentang mereka di media sosial. Nah, kita review dulu yang positif, pembicaraan positif dan negatif dibagi dua ya. Jadi bukan hanya cuitan tapi juga cuitan positif dan negatif. Sampai sejauh ini tetap saja incumbent Ahok Jarot yang menguasai lini masa 29.000 untuk yang positif, 19.000 yang negatif atau hampir 20.000. Kemudian disusul oleh Agus dan Silvi ya ternyata ya. Jadi memang menariknya nih pasangan Agus Silvi ya, terutama Agus lah yang dipercakapkan ya. Sebelumnya nggak pernah dipercakapkan, tiba-tiba hari H muncul dan percakapan tinggi dan sampai saat ini sih sentimennya memang lebih positif. Kalau kita lihat di media sosial sampai saat ini kan memang seolah-olah terjadi pertarungan tuh antara pasangan Ahok Jarot dan Anis Sandi. Ini kemudian bisa jadi kuda hitam ya, beneran bisa jadi kuda hitam kalau misalnya ini ramai berbicara dan saling menihilkan satu sama lain, yang mengambil keuntungan justru barangkali Agus. Kita lihat kemudian Anis dan Sandi angkanya di 7.000-an positif dan negatif 6.000-an. Mengapa kemudian ini bisa kalah sama Agus pasangan ini? Padahal Anis adalah penggiat sosmed, begitu juga Sandi. Ya, memang ada beberapa isu-isu yang cukup besar ya di media sosial. Terutama awalnya dari gabungnya Anis dengan Sandi, terutama gabungnya Anis dengan Gerindra, Prabowo. Mengingat posisi mereka di 2014 yang berbeda. Sandi itu memang bicara tentang jadi sorotan sekali. Kemudian ada beberapa juga statement-statementnya Anis terutama ya, seperti kayak sungai gara-gara Foke. Nah, itu sangat dibicarakan di sosial media. Kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya, ini soal share of awareness. Ya, ini apa ini? Kalau ini kita lihat dari jumlah percakapannya. Jadi dari 100% percakapan di media sosial dari selama periode ini, itu 60% itu bicara soal Ahok. 25,66% bicara soal Anis dan 14,28% itu bicara soal Agus Silvi. Nah, kondisi ini sebetulnya masih normal ya, mengingat ini adalah petahana. Yang memang kan Ahok ini dari awal tahun pun sudah ramai di media sosial, dari mulai zaman teman Ahok kan. Nah, memang PR-nya buat dua penantang ini adalah terutama Agus ya. Gimana supaya mereka meningkatkan popularitasnya, mendapatkan awareness-nya. Walaupun di dalam awareness itu ada tetap aja sentimen positif dan ada negatif. Terus sentimen pasangan Cagup dan Cawagup ini artinya apa ya? Ya, ini kalau kita lihat tadi margin antara positif maupun negatif. Ini sisanya nih ya. Jadi kalau kita lihat memang di posisi pertama tuh net sentiment tertinggi Ahok Jarot. Nah, yang menarik ketika kita lihat tadi di sebelumnya itu share of awareness ini Anis di posisi kedua, Agus di posisi ketiga. Ini untuk net sentiment Agus ternyata di posisi kedua. Jadi walaupun percakapannya lebih sedikit, tapi tone-nya jauh lebih positif daripada Anis Sandi. Nah, ini dia isu percakapan media sosial, isu positif soal Basuki, soal prestasi, salah satunya Sungai Bersih, bergabungnya tim Ahok jadi tim sukses, teman Ahok jadi tim sukses. Kemudian ada Bukit Duri. Nah, Bukit Duri ini satu hal yang menarik juga. Ini bukan negatif justru ya? Hari H dia sempat negatif. Kemudian datanya bergerak ketika muncul pembelaan-pembelaan, termasuk juga salah satu
tweet yang membantu jadi positifnya adalah tweetnya dari Ridwan Kamil justru. Oke. Ada satu tweet dari dia menjelaskan tentang alasan penggusuran dan dia mention nama dia maupun nama Ahok. Jadi kalau ada orang protes, ini loh alasan-alasan penggusuran dan ini solusi-solusinya. Nah, yang negatif adalah soal pernyataan. Nah, ini sebenarnya ini irisan ya. Jadi kalau misalnya isu sungai bersih yang dilontarkan, kita lihat dulu deh, saya penasaran. Ya. Di sini ya tentu saja ya. Nah, ini negatif di sini, tapi kemudian di Ahok menjadi positif. Sebaliknya ketika kita bicara soal tax amnesty, negatif buat Ahok. Karena kan Sandi yang melaporkan tax amnesty dan memang merupakan satu dan program. di sini jadi positif. Positif. Di sini jadi ini memang program yang justru didorong oleh pemerintah. Dalam hal ini Presiden Jokowi pun sangat mendorong program ini. Dan ini kesannya kayak memang Ahok itu mencari counterpart head to head itu Anies Sandi karena mungkin dianggap lebih berat sebagai pesaing begitu ya, atau gimana? Iya, makanya kalau kita lihat sekarang di social mappingnya pun kelihatan bahwa memang pertarungan sekarang ini terjadi terutama antara kubunya Ahok dan juga kubunya Anies. Sementara kalau dilihat antara kubunya Ahok ke Agus dan sebaliknya itu nggak itu kecil sekali. Dan yang menarik antara kubu Anies dan kubu Agus tidak ada. Itu justru saling inline. Iya, mendukung. Either dia mendukung atau either dia tidak mendukung gitu. Nah, ini berdasarkan pengalaman Anda, apakah ini akan berdampak pada Agus? Cerita bagaimana kemudian posisi petahana itu memilih pesaing gitu. Apakah ini memberikan favor kepada Agus? Kita lihat isu yang positif buat dia adalah muncul dukungan dari berbagai pihak, teman SMA Agus, dan memenangkan polling oleh akun Twitter resmi Partai Golkar, walaupun belum bicara soal konten ini ya. Saya rasa memang justru PR paling banyak nih di kubunya Agus. Karena ketika kita bicara di media sosial, tetap parameter pertama itu adalah kita dibicarakan. Kalau kita tidak dibicarakan atau hanya dibicarakan kecil, ya artinya memang reach kepada netizennya emang nggak besar gitu. Apalagi kalau kita lihat memang ya seperti tadi yang disampaikan, isu positifnya pun masih berupa bukan terkait dengan program atau terkait dengan track record yang pernah dia kerjakan dan lain sebagainya kan. Dan ini sebenarnya semuanya nggak, artinya dari sisi ukuran atau parameter buat keunggulan seorang calon pemimpin ini nggak ada di sini ya. Isu negatifnya adalah menyayangkan Agus melepaskan jabatan TNI, disindir soal datang di saat Car Free Day seperti seolah-olah kampanye dan dianggap melanjutkan dinasti politik Cikeas. Belum ada yang Agus bener gitu. Betul, jadi memang kelihatannya ya saya bilang tadi PR timnya Agus buat memperkenalkan kelebihan keunggulan seorang Agus sehingga dia layak jadi gubernur ini masih sangat besar. Jadi atribut-atribut itu belum muncul di percakapan di media sosial. Ya, kita lihat sekali lagi Anies dan Sandi. Sandiaga ikut teks amnesty jadi positif, tadi negatif di Ahok, kemudian ke KPK, store LHKPN juga jadi positif, kemudian mulai menandatangani kontrak politik dengan ya berbagai kelompok itu juga responnya positif. Nah, ini yang menarik yang jadi sorotan juga soal gambar berbau sara yang diposting oleh relawan Anies Sandi, walaupun Anies sudah mengkonfirmasi bahwa itu bukanlah inisiatif dari kelompoknya atau inner circle-nya, tapi kemudian ini kan yang disorot oleh media kemudian ya, dan kita punya ekspektasi tinggi bagaimana kemudian di hari ketika mereka memeriksakan kesehatan gitu ya. Dan terus tiba-tiba ada hal semacam ini dan mulailah kemudian gelombang sindir-menyindir itu terjadi. Ya. Jadi saya rasa begini, artinya memang sekarang ini adalah momen buat para kandidat ini buat memang membuktikan statementnya. Artinya mereka juga sudah harus menerapkan punishment gitu ya kepada tim sesnya ataupun kepada pendukungnya yang memang melakukan kampanye hitam, melakukan sara kan, karena at the end of the day ya itu akan merugikan mereka sendiri. Walaupun memang ini belum tentu diviralkan oleh tim sesnya atau yang lain-lain, tapi fungsi kontrol-kontrol itu mereka tetap harus rutin lakukan gitu. Jangan sampai mereka nggak tahu isu yang beredar, kan bisa aja belum tentu ini part of tim sukses, belum tentu part of relawan dan lain-lain, tapi ya apapun itu kalau mereka menggunakan media sosial untuk memonitor juga mereka jadi paham. Dan mereka juga bisa melakukan counter klarifikasi sebelum itu jadi besar gitu. Ya, kita lihat nanti perkembangan selanjutnya apakah kemudian
perang dalam tanda kutip ya, saling serang antara kubu Anies dan kubu Ahok kian meninggi, dan kita juga penasaran juga apakah Agus termasuk diserang juga once dia misalnya ratingnya tinggi, karena hari ini ada lembaga survei yang mengatakan Agus bisa punya potensi untuk naik, apakah akan diserang juga dan masuk dalam perang digital ya. perang bertiga lah ya, bukan hanya berdua begitu ya. Betul. Yose, terima kasih atas waktunya. Sama-sama.